Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para Tribuners dimanapun berada? Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun on Focus yang hadir setiap akhir pekannya. Di malam hari ini kita kehadiran tamu, beliau adalah Pak Aslam Tamisa, SPSI, MM, MPSI, psikolog. Ya. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lama udah ketemu dah Iya, Pak. udah berapa tahun ya? Iya, Pak Aslam ini juga adalah owner dari Lembaga Psikolog Terapan Limas Palembang. Jadi Tribuners, hari ini tema kita sangat menarik. Kita mengangkat tema bagaimana memaksimalkan potensi anak di usia emas atau golden age. Wah, ini kedatangan psikolog nih harus hati-hati nih. Menarik ya temanya. Menarik ya memang. Oke, Pak Aslam, saya pengen tahu dulu nih golden age nih. Mungkin apa sih golden age itu dan kenapa usia emas ini sangat penting dan harus diperhatikan terutama oleh para orang tua kita zaman sekarang ya. Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Lisma. Kalau kita perhatikan orang banyak kalau di akademisi maupun di dunia medis psikologi golden age gitu ya. Tapi masyarakat umum kadang bingung apa sih golden age itu kan? Golden age itu adalah usia kemasan sebenarnya. Usia kemasan anak di mana kalau di secara medis itu dari 0 sampai 2 tahun, kemudian secara psikologi 3 sampai 8 tahun. Di mana bahasa tubuh anak ya, perkembangan otaknya, kemudian motorik halus dan motorik kasarnya mulai berkembang dengan secara maksimal. Dan makanya baru mau maksimal. Di sini potensi-potensi yang sebenarnya setiap orang tua harus paham nih kondisinya bahwa oh ini sebenarnya masa-masa yang paling baik untuk memberikan pembelajaran maupun perhatian yang sangat khusus bagi anak-anaknya gitu. Iya, sama seperti kalau lagi kecil itu masa paling lucu-lucunya iya, anak. betul sekali. Ternyata di balik lucunya anak, kita juga harus mulai mengenali potensi apa yang ada di dirinya. Betul sekali. Oke, Pak, apa yang harus dilakukan di anak di usia golden age nih? Mungkin kita boleh ke usia 1000 hari pertama dulu. Oke. Yang pertama jelas kalau dalam usia 0 sampai 2 tahun 1000 harian lah ya, seorang anak itu kan perkembangan otaknya, kemudian perkembangan tubuhnya itu kan mulai kepada titik-titik di mana pertumbuhan itu mulai muncul dengan baiknya. Nah, kita sangat sayangkan bahwa ketika ada orang tua tidak paham bahwa pada masa-masa saat ini memang sangat krusial ya, artinya sangat-sangat membutuhkan perhatian penting bagi orang tua bahwa untuk pertumbuhan motoriknya, kemudian pertumbuhan perkembangannya, pada masa ini anak sangat potensi perkembangan fisiknya tuh memunculkan perilaku-perilaku yang terkadang orang tua nggak tahu bahwa oh anak saya ini mengalami gangguan atau enggak, ya atau anak saya ini baik-baik saja atau tidak gitu kan, karena mendeteksinya memang agak sulit ya bagi orang awam. Tapi bagi orang tua yang sudah terbiasa kemudian memahami kondisinya bisa melihat dari perkembangan motorik halusnya, motorik kasarnya, kemudian perkembangan dari apakah anak saya ini punya kelainan atau apakah punya perbedaan dengan anak yang lain seperti itu. Itu yang paling penting ya. ya. Betul sekali. Untuk yang 1000 hari pertama tadi ya. Betul. Nah, tahapan perkembangan anak ini seperti apa, Pak Aslam? Kalau di 1000 hari pertama tadi yang mungkin menjadi acuan kita tentang usia emas tadi ya. Iya. Yang jelas kan seperti yang saya garis bawain tadi bahwa perkembangan otaknya, kemudian motorik kasar halusnya itu mulai ada prosesnya. Kalau dalam bahasa tubuh kita anak mulai merangkak, mulai belajar untuk berdiri, ya. Kemudian untuk mengenal lingkungan situasi sosialnya, matanya mulai berkedip dan lain-lain. Mungkin hal-hal seperti ini yang dikatakan bahwa ini butuh stimulasi dari orang tua ya, bahwa kemampuan anak ini bisa dikembangkan dari usia sejak dini. Makanya ketahuannya nanti itu ketika bisa dideteksi itu pada usia 3 tahun. 3 tahun sampai 8 tahun itu peran orang tua sangat berperan penting ya, terutama bagi kedua orang tuanya baik ayah dan bundahnya gitu. Oke. Nah, kadang-kadang kan kalau usia 2 tahun terus tadi dilanjutkan dengan golden age-nya tuh 3 sampai 8 tahun. Betul. Itu ada semacam katanya speech delay, itu seperti apa Pak Aslam? Jadi gini,
dalam perkembangan anak itu kan ketika anak itu berjalan dengan normal perkembangannya, fase perkembangan normal, dia tidak akan mengalami apa-apa saja, gitu, tidak mengalami gangguan. Tetapi bagi anak-anak yang mengalami gangguan, misalnya seperti tadi speed delay itu kan gangguan terlambat bicara, ya mengalami gangguan-gangguan dalam berbicaranya, itu bisa dideteksi pada usia 2 sampai 3 tahun. Kita bisa melihat yang pertama orang tua kalau terjadi gangguan seperti itu konsultasikan dulu dengan dokter tumbuh kembang anak gitu ya. Kalau saran saya tumbuh kembang anak dulu bisa melihat kemudian nanti ke psikologinya akan melihat perkembangan bahwa speed delay itu terjadi bahwa banyak sekali faktor terutama mungkin yang paling banyak itu karena asupan makanan ya zat kimia ya pengaruh-pengaruh obat-obatan mungkin dikonsumsi orang tua. Kemudian yang paling besar itu adalah lingkungan sosial orang tuanya seperti apa gitu. Misalnya orang tua nggak ada di rumah, sibuk, anak banyak menonton televisi, kemudian ke 2 tahun sudah dikasih gadget, HP. Nah itu yang akan mempercepat anak untuk mengalami gangguan speed delay itu tadi. Iya. Jadi betul-betul di usia emas ini Iya, ya, jangan sampai orang tua tadi kecolongan betul, ya. Tahu-tahu udah besar aja. Iya, anak. benar sekali. Banyak kasus ya, seperti Banyak, apa Pak, banyak. Pak Aslam? Kasus yang banyak kita temukan di kalangan masyarakat ini ketika adalah di mana orang tua sibuk bekerja, kedua-duanya sibuk bekerja, kemudian tidak punya waktu terhadap anaknya. Yang paling menonjol adalah anaknya menjadi tadi yang sudah dikatakan bisa bermasalah di dalam bicaranya, bisa bermasalah di sosialnya, kemudian bisa bicara tantrum kalau bahasa kita ya, gangguan emosional, emosinya, ya itu muncul akibat dari kedua orang tuanya tidak memahami bahwa fase-fase tumbuh kembang anak pada usia golden age ini sangat penting, terutama peran ayah dan bunda itu Mbak Lisma. Iya. Nah kalau anak misalnya nih, saya kasih kasus misalnya orang tuanya bekerja, mungkin anak hanya di rumah dijaga oleh nenek atau orang yang dipercaya untuk menjaga, kemudian secara sosial ternyata dia menjadi kurang berinteraksi dengan sosial ini. Nah seperti apa Pak Aslam untuk mengatasi anak yang mungkin secara sosial kurang ya karena lingkungan tadi? Ya, saya selalu mengatakan pada beberapa klien saya bahwa ketika kita sesibuk apapun juga orang tua nih, kita harus bisa meluangkan waktu buat anak kita. Terutama kita bisa menciptakan situasi kondisi di mana waktu-waktu yang terbuang tadi dia tidak bersama dengan kita, kita menciptakan waktu lain-lain gitu loh. Karena apa? Interaksi sosial itu sangat dibutuhkan oleh seorang anak. Tidak bisa hanya belajar dia di rumah, tetapi anak perlu dibawa kepada lingkungan-lingkungan di mana banyak lingkungan yang seusia anak tersebut maupun di kalau teman sebayahnya, kemudian lingkungan-lingkungan baru di mana anak ini bisa belajar beradaptasi dengan lingkungannya. Jangan kita berikan televisi, biasanya kan begitu ya, orang tua sibuk televisi, rumah, HP, televisi, rumah, HP, akhirnya yang terpengaruh otaknya, kemudian audiovisual yang paling parah, akibatnya anak mengalami gangguan seperti itu. Jadi kalau misalnya anak takut dengan orang lain, kemudian takut bergaul, Betul. itu solusinya seperti apa Pak Aslam? Selain tadi ya sering-seringlah ajak keluar, nah selain itu apa? Yang pertama kan seperti yang saya katakan tadi, peran ayah ini, yang terutama peran ayah nih, ya peran ayah, peran seorang ayah. Ayah ini merupakan sosok yang sangat penting dalam usia golden age. Kenapa? Karena memberikan dampak beberapa hal yang mengajarkan tentang tanggung jawab, mengajarkan tentang kemandirian, kemudian muncul lagi kepercayaan diri, kemudian pengendalian diri, itu peran ayah. Gitu. Kenapa peran ayah sangat penting? Karena ayah menegaskan bahwa moralitas seorang anak itu kan mulai dari awal ya 3-8 tahun karena audiovisualnya lagi sangat bagus-bagusnya. Makanya kenapa saya katakan peran ayah itu sangat vital karena ayah merupakan sosok orang yang dipandang sebagai seorang yang tegas. Ya. Makanya anak belajar ketegasan, belajar untuk mandiri, tanggung jawab tuh mulai dari ayahnya, apalagi ketika pada usia 3-8 tahun ayah memberikan dorongan, memotivasi anaknya, kemudian memberikan mana yang baik dan buruk bagi seorang anak, itu akan berdampak yang luar biasa. Nah, satu syarat yang paling penting seperti yang Mbak Lisma mengatakan tadi,
bisa nggak ayahnya meluangkan waktu? Itu dulu Betul, pertanyaannya. iya. Nah, itu kondisinya. Karena kadang-kadang semua dialihkan kepada ibu. Iya, betul sekali. Sedangkan ibu itu sendiri membawa figur yang lain juga, apa, cinta dan kebersamaan. Ya, makanya peran antara ibu dan ayah itu mempunyai peran yang sama kuat, tetapi mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Iya. Nah, seperti itu. Jadi bapak-bapak di rumah Iya. jangan serahkan semuanya Wajib. kepada ibu. Oke, Pak. Kalau misalnya ini tadi ya saya bikin tahu-tahu anak udah besar aja. Ya. Nah, sampai baru tersadar bahwa usia goldennya udah lewat. Oke. Saya baru sadar sekarang. Itu seperti apa? Apakah sudah terlambat atau bisa digali kembali atau seperti apa, Iya. Pak? Saya sedikit cerita gini. Banyak yang saya temukan di lapangan ketika peran kedua orang tua itu tidak didapatkan oleh anak pada usia 3 sampai 8 tahun, dampaknya luar biasa, ya. Anak hilang kendali, anak tidak punya moralitas, dalam arti kata tidak takut terhadap baik dan buruk, itu bingung mana yang baik mana yang buruk, makanya banyak terjerumus dalam narkotika akhirnya, kemudian banyak terjerumus dalam hal-hal yang negatif lainnya, ya. Mulai yang tadi kalau bahasa kita mencari figur-figur di luar keluarga, ya, misalnya muncullah geng-geng dan yang lain-lain seperti itu akibat dari masa-masa golden age itu tidak maksimal, tidak mendapatkan perhatian yang baik, kemudian tidak mendapatkan dukungan yang positif dari kedua orang tuanya. Nah, itu banyak sekali terjadi di Indonesia ini, terutama zaman sekarang, Mbak Lisma, ya, di mana semua dimodernkan kalau bahasa saya, oleh alat komunikasi, oleh teknologi, ya, kemudian praktis, anak-anak menjadi rentan terhadap gangguan-gangguan seperti yang saya katakan tadi. Cara mengatasinya, Pak? Gimana? Ya, yang pertama, udah terlanjur ya? iya, terlanjur. Pertama tadi saya bilang memang agak sulit, ya. Tetapi kita tidak terlepas bahwa usaha dari kedua orang tua tadi, terutama ayah dan bundanya harus bekerja keras, harus saling tidak saling menyalahkan lagi. Tetapi harus memperbaiki diri dan mendekatkan diri, walaupun seperti yang saya katakan tadi, kalau dia usia sudah lewat kan seperti batu es lah. Kalau bahasa kita, batu es tuh kalau kita keraskan akan pecah, kalau kita lembutkan dia akan menjadi keras, akhirnya kita tetes dengan air supaya dia meleleh kan, gitu kan. Nah, peran orang tua itu seperti itu, artinya pelan-pelan masuk, kemudian mulai bisa memahami anaknya, dan anak tidak bisa ditinggalkan, ya. Karena setiap fase perkembangan anak itu butuh yang namanya dukungan dan motivasi dari kedua orang tuanya. Iya. Ya. Apakah bisa dengan campur tangan psikolog gitu? Ya. Dengan mengatasi? Iya, ketika mengalami problem-problem seperti itu, ya otomatis kedua orang tua membutuhkan tenaga-tenaga profesional seperti psikolog, ya, atau psikiater misalnya, kemudian dokter misalnya, itu adalah orang-orang tenaga profesional di bidang mereka masing-masing yang memang nanti pada akhirnya tujuan dari membantu masyarakat itu nanti ke orang-orang itu, gitu ya, ke profesi-profesi seperti itu. Jangan segan. Iya, gitu ya? jangan segan, ya. Jangan segan. Oh, anak saya mengalami gangguan. Oh, anak saya takutnya apa seperti apa? Enggak, jangan. Karena kalau terlambat itu akan semakin rumit dan akan semakin berdampak lebih dahsyat ke depannya lagi, seperti itu. Oke Pak, saya coba kembali ke tema kita, memaksimalkan potensi anak di usia emas. Nah, seperti apa mengenali potensi anak ketika di usia-usia emas ini, Pak? Kita tadi membahas bahwa dari awal motorik, ya, Mbak, ya? Ya, motorik. Kan pada usia-usia ini kan kita kadang lalai, anak langsung diberikan tayangan audiovisual. Seperti yang saya katakan tadi, audiovisual anak-anak pada usia 2 tahun, 3 tahun, sampai 8 tahun ini kan luar biasa bagusnya, ya. Kalau otak mereka tuh long term memori jangka panjang mereka tuh sangat bagus sekali. Apa yang harus dilakukan orang tua? Kalau saya kita ingat nggak ketika kita zaman dahulu kala, ya, zaman kita kecil, mungkin kita nggak seperti teknologi, nggak secanggih ini, tapi orang tua, anak mandi di mana, di kali atau apa kondisinya, iya, ingat ya. Karena apa? Karena itu pembentukan tadi yang saya katakan motorik, ya. Jadi pembelajaran motorik itu mulai dilakukan pada usia 2 sampai 8 tahun itu, kemudian dikembangkan lagi, ya.
mulai ditatah dalam arti kata dikenalkan anak, bukan mengenalkan dengan audio visual, televisi dan HP, tapi dikenalkan dengan permainan-permainan yang bisa menggugah potensi-potensi anak itu untuk mengembangkan kemampuan motorik halus dan motorik kasarnya. Misalnya banyak-banyak main di lingkungan teman sebaya, misalnya dia bermain apa, kalau kita dulu ada ingat ya apa tali main tali gitu ya, caingkling kalau bahasa kita orang Palembang caingkling. Kemudian apa namanya yang lempar-lempar yang ada apa bintang apa itu gitu ya seperti itu. Nah itu ternyata dalam dunia psikologi luar biasa dampaknya. Iya dampaknya luar biasa. Nah yang paling penting zaman sekarang kan anak-anak nggak ada lahan lagi, nggak ada tempat lagi gitu loh kan. Nah ini yang harus dipikirkan kedua orang tuanya bahwa kalau tidak ada tempat dan lain, kita harus jangan kalah oleh keadaan kalau bahasa saya. Jangan kalah dengan keadaan, tapi perbaikin keadaan dengan keadaan yang baru. Apa kita ciptakan. Nah itu yang harus dilakukan. Artinya kembangkan potensi motorik halusnya melalui permainan-permainan yang mendukung, ya. Kemudian dilatih, bisa dilatih kedua orang tuanya sendiri, misalnya dengan mengajarkan paling simpel tuh kalau motorik halus kan melatih untuk apa ya, memasang pakaian sendiri seperti itu ya, atau misalnya kita tuh yang bagus tuh sekarang tuh ada lomba-lomba melukis ya, bagaimana memegang pensil, bagaimana memegang alat-alat untuk melukis, itu sangat bagus itu ya untuk melatih mereka seperti itu dan itu perlu diperbanyak. Ya. Nah ketika udah lewat balita nih Pak, seperti apa Pak? Cara untuk menstimulus supaya potensi anak ini terlihat tuh, bakatnya ini, bakatnya ini apa? Kalau dia sudah lewat dari fase balita atau lagi misalnya 9 tahun ke atas ya, memang agak sulit kita untuk mengembangkan, karena kan sudah mulai apa ya, anak sudah muncul keinginan-keinginan yang sebenarnya waktu 3-8 tahun tuh kalau kita arahkan dengan baik, misalnya kita latih motoriknya dengan baik, kondisi dengan baik, itu akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika itu tidak berjalan dengan baik, ya bisa, tetapi kita harus pelan-pelan gitu ya. Kalau bahasa kita kan anak sudah keras seperti apa sih bentuknya gitu kan. Yang paling penting dilakukan orang tua itu sebenarnya pendekatan pada anak itu dulu sih sebenarnya. Pengembangan potensi pada anak itu kan kita tidak bisa memaksakan. Kalau udah gede gitu ya. Kalau udah gede itu kita nggak bisa memaksakan. Tetapi kita pengen lihat apa sih ketertarikan anak ini. Dialog. Dialog. Kita pengen tertariknya apa anak kita ini. Kemudian kemampuannya di bidang apa itu bisa kelihatan. Asalkan adanya keterbukaan di antara kedua orang tua dengan anaknya seperti itu. Nah, pengembangan potensinya kita tidak lagi memaksakan kehendak kita tidak lagi, kita tinggal mengikuti anak ini larinya kemana sih sebenarnya, minatnya kemana, kondisi. Dan memang nanti lebih bagusnya memang harus di asesmen psikologi, biar kita akan mengetahui arahnya kemana sehingga pembentukan kedepannya akan lebih baik, kondisi seperti itu Mbak Risma. Nah sekarang gini Pak Aslam, ada misalnya kan mungkin ada anak-anak istimewa ya kita bilang begitu kan, mungkin penanganannya juga berbeda. Betul. Seperti apa Pak Aslam melihat itu? Iya, sekarang sudah banyak gini ya di dunia psikologi dan medis itu mengenal namanya terapi ya. Terapi di mana anak yang istimewa itu, dan saya selalu mengatakan pada kedua orang tua yang memiliki anak istimewa, jangan tidak diterapi. Saya harus mengatakan terapi loh, terapi itu penting. Kenapa? Karena terapi itu tujuannya adalah melatih kebiasaan. Ya. Terkadang ketika kita tidak terapi, kita melatih aja, orang tuanya waktunya nggak ada, kondisinya nggak ada. Semakin anak semakin besar, terapi itu akan dilakukan, itu akan semakin sulit bagi terapinya sendiri untuk mengarahkan anak seperti itu. Makanya ketika ada anak istimewa, sebaiknya kedua orang tuanya mulai dari usia dini itu udah diterapikan, agar anak ini bisa mampu nanti ke depannya bisa mengatasi permasalahan dia sendiri, kemudian dia menjadi dirinya sendiri, seperti itu Mbak Risma. Apapun keistimewaannya apa, misalnya dia autis dan lain-lain, misalnya bisa seperti itu. Ya. Jadi dari panjang pembicaraan kita ini ternyata yang sangat penting dalam hal ini melihat memaksimalkan potensi anak ini adalah peran orang tua. Betul sekali. Nah boleh Pak Aslam jabarkan kembali peran orang tua pada masa usia emas anak itu seperti apa? Yang paling ideal. Saya sering mengatakan pada orang tua pada usia 3-8 tahun, terutama 3-8 tahun di mana anak mulai belajar gitu kan. Mulai belajar mengenal lingkungan dan mengenal orang-orang di sekitarnya.
saya mengatakan pada orang tua, ingat nih, seorang ayah, seorang ibu itu punya peran dan fungsinya masing-masing. Terutama ayah nih, ya, karena kalau kita lihat di keadaan di Indonesia ini sekarang banyak orang tua laki-laki ya, banyak cenderung memang tugasnya adalah mencari nafkah, kemudian materi, tapi kadang melupakan bahwa sosok seorang ayah itu ketika anak-anak ini membutuhkan, terutama di usia 3-8 tahun, kemandirian, tanggung jawab, kemudian pengendalian diri dan kepercayaan diri itu dimunculkan dan didorong oleh seorang ayah. Ya, dan banyak kasus yang terjadi ketika anak seperti yang dikatakan Mbak Lisma tadi, anak takut di tempat keramaian, anak itu mayoritas kalau kita lihat kasus yang kita tangani terjadi memang tidak dekat dengan ayahnya, tidak dekat dengan ayahnya, ya tidak ada yang memotivasi dirinya sehingga dia mengalami dilema dalam dirinya sendiri. Nah peran ibu ini saya selalu mengatakan ibu itu membawa cinta dan kebersamaan gitu loh, ya. Kedamaian, cinta kasih di rumah itu adalah seorang ibu gitu loh. Makanya ketika peran kedua orang tua ini berjalan dengan maksimal, kemudian berjalan dengan sesuai koridor yang diharapkan, potensi anak akan lebih besar. Kita banyak lihat hasilnya, di mana ketika orang tuanya pure terjun langsung memberikan dorongan, memberikan motivasi yang baik, luar biasa prestasi anaknya seperti itu. Itu yang harus kita akuin. Sekali lagi ini Pak Aslam, tips buat ibu bekerja dan mungkin ayah yang terlalu sibuk di luar. Yang jelas begini, kita tidak mungkirin itu ya pada waktu saat ini. Betul. Yang paling penting begini, jangan kita kalah oleh keadaan. Itu kalau kuncinya di situ. Jangan kita oleh keadaan, situasi. Kita memang dibutuhkan untuk mencari nafkah, mencari materi dan yang lain. Tetapi situasi dan keadaan bisa kita ciptakan kembali. Kapan misalnya contoh nih, ayah dari pagi sampai sore, ya mungkin malam lagi, ya malam kerja lagi kondisi seperti itu. Nah di waktu luang misalnya ada beberapa jam di setiap harinya, atau misalnya yang bekerja di tambang atau yang di luar kota yang kadang pulang seminggu sekali atau kadang 2 minggu pergi dan 1 minggu pulang. Manfaatkan waktu itu dengan kedekatan dengan anak-anaknya. Karena apa? Saya pernah mendapatkan klien yang cukup miris ya, ketika masuk pada usia tua, dia merasa sedih. Ini seorang ayah karena anak-anaknya tidak memberikan penghargaan, tidak memberikan kasih sayang yang diharapkannya. Karena apa? Karena waktu anak-anak kecil dia tidak punya waktu, dia tidak punya kedekatan, sehingga anak-anak itu akhirnya memperlakukan ayahnya juga seperti itu. Nah itu yang harus menjadi catatan. Itu udah pengalaman ya dari pengalaman. Ya jadi mungkin para netizen, para orang tua di luar sana boleh mungkin mengikuti tips ya dari Pak Aslam ini. Pak, kalau misalnya ada masalah-masalah tentang berkaitan dengan psikolog ini boleh kemana Pak? Silakan. Baik, bagi kedua orang tua ya, orang tua bisa menghubungin kita atau datang ke tempat kita di Lembaga Psikologi Terapan 5 Palembang, di alamannya di Jalan Sukarela, Jalan Batu Jajar, KM 7 itu ya, di Komplek Perumahan Gria Duta Mas C5 15 Palembang. Ya. Terima kasih Pak Aslam. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat. Amin. Kepada orang tua jangan lupa untuk selalu membersamai anak, terutama di usia emasnya. Begitu betul, ya Pak Aslam. Betul sekali. Oke, begitu aja pembincangan kita hari ini. Lain kali kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.